Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Budiarti, NIM 2001030311053, kelas B, jurusan PGMI, akan membawakan topik tentang harmonisasi hubungan warga negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang kesehatan vaksin COVID-19 pada tugas mata kuliah kewarganegaraan, tentang tugas netizen talks. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan hak dan kewajiban harus sama antara satu warga dengan warga negara lainnya. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu juga dengan bidang kesehatan dalam vaksinasi COVID-19. Apalagi orang yang terinfeksi COVID-19 semakin bertambah, dan pemerintah berupaya untuk melakukan vaksinasi pada seluruh warga Indonesia. Diharapkan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat merata dan menyeluruh kepada seluruh warga, dan berharap vaksin COVID-19 dapat membuat pencegahan terjangkitnya wabah COVID-19. Dalam pembagian vaksin COVID-19, pemerintah menjamin efektivitas distribusi vaksin ke berbagai daerah tanpa merusak kualitas vaksin tersebut. Proses distribusi vaksin ke 34 provinsi di Indonesia dikawal dengan ketat. Bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini? Apakah pembagian vaksin COVID-19 sudah merata di Indonesia? Narasumber pertama, Saudara Anjani Anjarwati dari kelas PGMI kelas B. Narasumber pertama, Saudara Anjani Anjarwati dari kelas PGMI kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan topik tentang harmonisasi hubungan warga negara dan negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang kesehatan vaksin COVID-19. Nah, pada pembicaraan topik kali ini saya akan mengundang narasumber Saudara Anjani Anjarwati. Baik, selamat pagi Saudara Anjani Anjarwati. Pagi, Mbak Alia. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, apakah pembagian vaksin COVID-19 sudah merata di Indonesia, Mbak Anjani? Menurut saya sih belum ya, Mbak Alia. Setahu saya vaksin COVID-19 ini dipakai pada saat darurat saja. Tidak untuk sembarangan dipakai oleh seseorang. Jadi menurut saya sih belum ada perizinan sih. Menurut saya ya, Mbak Alia. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Anjani. Narasumber kedua, Saudara Tejasi Armadani dari PGMI kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Alian Budiarti akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu bernama Mbak Tejasi Armadani. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Tessa. Pertama, apakah pembagian vaksin COVID-19 sudah merata di Indonesia ya, Mbak? Kalau menurut saya pribadi, untuk pendistribusian vaksin COVID-19 sudah merata. Hal ini dapat dibuktikan ketika warga masyarakat yang menjadi prioritas utama vaksin sudah mendapatkan haknya di berbagai daerah. Hanya saja ada klaim baru bahwa ada vaksin COVID yang berbayar. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Skema penahapan pemberian vaksin COVID-19. Pertama, penerima vaksin datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, vaksinasi dilakukan di kantor atau tempat kerja. Yang ketiga, vaksinasi massal di tempat keramaian. Yang keempat, vaksinasi massal di tempat khusus. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia? Narasumber pertama, Saudara Anjani Anjarwati dari kelas PGMI kelas B. Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia ya, Mbak Anjani? Mungkin di tahap awal vaksinasi COVID-19 dilakukan bagi tenaga kesehatan atau medis seperti dokter, seperti ya itulah. Terus selanjutnya mungkin pelayanan publik seperti menteri, presiden, baru setelah itu mungkin di tahap masyarakat gitu. Menurut saya sih gitu, Mbak Lia. Terima kasih, Mbak Anjani.
Narasumber kedua, Saudara Tejasi Armadani dari PGMI kelas B. Kedua, bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia, Mbak Tesya? Nah, menurut Kementerian Kesehatan, ada 5 kelompok yang menjadi prioritas utama pada vaksin COVID-19. Yang pertama adalah garda terdepan, yang meliputi tenaga medis, paramedis, dan TNI Polri. Yang kedua adalah masyarakat. Yang terutama adalah tokoh daerah, RT RW, hingga kecamatan. Yang ketiga adalah seluruh tenaga pendidik dari PAUD hingga perguruan tinggi. Yang keempat adalah aparatur pemerintah, seperti pemerintahan pusat, daerah, lembaga legislatif, atau DPR. Dan yang terakhir adalah peserta BPJS PBI, yaitu penerima yang bagi fakir miskin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tesya. Pertanyaan Uji coba vaksin pertama dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Tujuan diberikan vaksin COVID-19 pada tokoh-tokoh terkenal di Indonesia untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini aman dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyuntikan vaksin adalah hal yang tidak perlu ditakuti. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Apa pendapat Anda tentang uji coba vaksin pertama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia? Narasumber pertama, Saudara Anjani Anjarwati dari kelas PGMI kelas B. tentang uji coba vaksin pertama dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Mungkin perlu dipastikan dahulu sebelum merana ke masyarakat. Apa sih efek yang bisa timbul pada saat disuntik COVID-19 itu? Mungkin sih seperti itu menurut pandangan saya ya. Ya. Narasumber kedua, Saudara Tejasi Armadani dari PGMI kelas B. Baik, saya akan menanyakan pertanyaannya ketiga. Apa pendapat Anda tentang uji coba vaksin pertama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia, Mbak Tesya? Nah, untuk menurut saya pribadi, hal tersebut digunakan sebagai contoh agar masyarakat tidak takut vaksin COVID dan mendorong keinginan masyarakat penerima prioritas utama agar sigap dan mau divaksinasi. Jika warga yang tidak sesuai kriteria, maka upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Orang yang terpenting mendapatkan vaksin adalah pekerja garis depan, karena mereka yang paling berisiko untuk tertular virus COVID-19 dan orang-orang yang sudah berumur. Mereka lah yang diprioritaskan untuk menerima vaksin. Jadi, jika ada warga yang tidak menerima vaksin, maka harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini jika ada warga yang tidak memperoleh vaksin karena tidak lolos dengan kriteria penerima vaksin? Maka apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Narasumber pertama, Saudara Anjani Anjarwati dari kelas PGMI kelas B. Mbak Anjani, jika ada warga yang tidak memperoleh vaksin karena tidak lolos dengan kriteria penerima vaksin, maka apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya Mbak Anjani? Mungkin pertama itu pemerintah harus mengedukasi masyarakat menyangkut program vaksin 19 ini ya Mbak Alia. Dengan mengedukasi seluruh kalangan masyarakat pentingnya dan harapan warga negara ini bisa bebas dari COVID-19 itu lebih meningkat. Seperti kayak manfaat suntik vaksin ini mungkin itu ya belum bisa menghalangi COVID-19 menyerang kita, tapi setidaknya itu mencegah COVID-19 itu menyebar lebih luas lagi di Indonesia. Bisa sih gitu ya Mbak Lia. Terima kasih Mbak Anjani atas jawaban tentang pertanyaan saya. Jawabannya sudah bagus dan baik. Sekian dari Narasumber kedua, Saudara Tejasi Armadani dari PGMI kelas B. baik. Pertanyaannya keempat dan terakhir Mbak Tesya. Jika ada warga tidak memperoleh vaksin karena tidak lolos dengan kriteria penerima vaksin, maka apa upaya dilakukan oleh pemerintah ya Mbak Tesya? Nah,
Menurut saya, hal tersebut pasti ada yang melatar belakangi. Pemerintah juga pasti menganalisa terlebih dahulu mana masyarakat yang memiliki eligible vaksin dan yang tidak. Seperti contoh saya sendiri, saya kemungkinan tidak mendapatkan vaksin COVID karena saya tidak masuk ke dalam kriteria utama penerima vaksin COVID. Walaupun saya mahasiswa yang notabene-nya prioritas. Karena menurut Kementerian Kesehatan RI, usia minimal vaksin COVID adalah 18 tahun. Dan di bawah itu, imun tubuh masih bagus, jadi tidak sebagai prioritas utama seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, pemerintah mengupayakan pembagian vaksin COVID-19 merata ke seluruh pelosok di Indonesia. Yang kedua, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan pada saat pemberian vaksin COVID-19. Yang ketiga, pemberian vaksin COVID-19 pada tokoh penting di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.